Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, coba kita pikirkan tentang hal ini. Hal apakah yang paling indah di dunia ini? Tentu jawabannya akan beragam. Dunia di mana kita hidup sekarang ini penuh dengan berbagai standar kecantikan dan keindahan. Misalnya, seorang wanita dikatakan cantik kalau hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih, dan tubuhnya langsing. Atau sebuah rumah dikatakan indah kalau minimal ada 3 lantai dan halamannya luas. Sadar atau tidak sadar, kita menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita ini juga berdasarkan standar kecantikan dan keindahan tersebut. Tapi coba kita pikirkan, standar kecantikan dan keindahan ini bisa berbeda bagi tiap orang karena ada faktor selera. Oleh karena itu, standar ini sifatnya relatif. Standar kecantikan dan keindahan ini berbeda bagi tiap orang karena ada faktor selera. Standar ini sifatnya relatif. Misalnya, saya merasa lebih cantik kalau rambut saya tetap hitam, tapi ada teman saya merasa lebih cantik kalau rambutnya diwarna pirang. Perbedaan standar ini bisa menyebabkan perbedaan dan mungkin juga menyebabkan perselisihan pendapat. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu berselisih atau bertengkar karena standar yang relatif ini. Karena kita tahu hanya ada satu standar yang penting dan sama untuk semua orang, yaitu standarnya Tuhan. Dari situ kita seharusnya bertanya, hal apakah yang paling indah di mata Tuhan? Ketika saya merenungkan tentang hal ini, Tuhan menjawab pada saya. Tuhan bilang kalau hal yang paling indah di dunia ini adalah hati yang indah, atau beautiful heart. Lalu, apa yang dimaksud dengan hati yang indah? Mari kita belajar dari kisah Absalom dan Daud. Pertama-tama kita baca dulu tentang pengurapan Daud di 1 Samuel 16. Ketika mereka sudah berkumpul dan Samuel melihat Eliab anak Isai, pikirnya, pastilah ini yang akan dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Kemudian Isai memanggil Abinadab anaknya, lalu disuruhnya menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih Tuhan. Lalu Syama disuruh maju oleh Isai, tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya berturut-turut menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata kepadanya, mereka tidak dipilih Tuhan. Lalu bertanyalah Samuel kepadanya, hanya inikah semua anak laki-lakimu? Jawab Isai, masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Samuel berkata, suruhlah memanggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum ia datang. Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ternyata ia seorang pemuda yang tampan dan sehat, dan matanya indah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, inilah dia, lantiklah dia. Segera Samuel mengambil minyak zaitun itu dan melantik Daud dengan upacara peminyakan di hadapan abang-abangnya. Pada saat itu juga Daud dikuasai oleh roh Tuhan. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menyertainya. Daud sebetulnya adalah seorang pemuda yang rupawan juga, dan matanya indah. Tapi badannya kecil. Secara standar manusia, Daud tidak cocok jadi raja, karena raja butuh badan yang gagah dan tinggi besar. Tapi Tuhan tetap memilih Daud. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati.
Jadi ada sesuatu yang spesial dari hatinya Daud yang membuat Tuhan memilih dia menjadi raja. Ini terbukti di kemudian hari ketika Daud selalu taat pada Tuhan di sepanjang umurnya. Dan dia juga tidak menempatkan dirinya di atas Tuhan. Jadi jelas di sini, kalau standar keindahan di mata Tuhan adalah keindahan hati, bukan keindahan fisik. Selanjutnya, mari kita baca cerita tentang Absalom. Absalom adalah salah satu anak dari Daud. Nah, Absalom ini sangat rupawan. Sampai dikatakan di 2 Samuel 14 demikian. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Jadi, kalau tadi Daud itu rupawan, Absalom ini lebih rupawan lagi. Tapi ingat, Tuhan tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Mari kita lihat seperti apa hati Absalom. Kita bisa lihat kalau Absalom menaruh dendam pada Amnon saudaranya karena Amnon sudah memperkosa Tamar adiknya. Dendam inilah yang kemudian membuat Absalom merencanakan pembunuhan terhadap Amnon dan dia melaksanakannya. Absalom kemudian kabur meninggalkan Yerusalem untuk menghindari amarah dari Daud. 3 tahun kemudian, Daud mengampuni Absalom dan mengizinkan Absalom untuk kembali ke Yerusalem. Ketika Absalom bertemu dengan Daud, Daud tetap mengampuninya dan menerimanya kembali. Mungkin kita pikir Absalom akan berubah, tapi kemudian apalagi yang dilakukan Absalom? Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Absalom juga belum cukup puas sampai di situ. Dia menempatkan dirinya sebagai raja di Hebron. Sehingga ini membahayakan nyawa Daud, dan Daud akhirnya harus kabur dulu. Kita bisa lihat dari cerita tentang Absalom tadi, bahwa hati Absalom dipenuhi dengan dendam, dengan keserakahan, jadi makin jelaslah bahwa yang harus kita kejar bukanlah fisik yang rupawan, tetapi hati yang indah dan baik di mata Tuhan. Mari kita belajar dari Daud tentang ciri-ciri orang yang memiliki hati yang indah dan baik di mata Tuhan. Ciri yang pertama adalah berani membela Tuhan. Daud dari awal sudah berani membela Tuhan.
Ini kita bisa lihat dari kisahnya melawan Goliat. 1 Samuel 17. Daud berkata, "Berani benar orang Filistin si kafir itu menantang tentara Allah yang hidup." Daud tidak takut sama sekali dalam menghadapi Goliat, walaupun sudah diperingatkan oleh kakaknya dan Raja Saul. Dia yakin betul kalau Tuhan pasti menyertai usahanya untuk membela Tuhan. Keberanian membela Tuhan ini adalah bukti iman Daud kepada Tuhan, dan ciri pertama dari hati yang indah di mata Tuhan. Ciri yang kedua, selalu menjaga diri agar tidak melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 15. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci? Orang hidup tanpa celah dan melakukan yang baik, dan dengan jujur mengatakan yang benar. Yang tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjelekkan nama tetangganya. Yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah, menghormati orang yang takwa, menepati janji biarpun rugi, dan meminjamkan uang tanpa bunga, tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Dalam Mazmur 15 tadi, Daud mengingatkan kita untuk selalu menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Orang yang berbuat demikian akan selalu tentram. Bahkan Daud mengatakan demikian di Mazmur 17. Bila engkau menguji hatiku dan datang menyelidiki aku di waktu malam, akan kau dapati bahwa aku tulus ikhlas. Perkataanku sesuai dengan pikiranku. Aku melakukan apa yang kau perintahkan dan tidak menempuh jalan kekerasan. Aku selalu hidup menurut petunjukmu dan tidak menyimpang daripadanya. Daud betul-betul menjaga dirinya agar dia jangan sampai melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Ia juga memastikan dirinya selalu mengikuti arahan Tuhan, baik di hatinya, di perbuatan, dan perkataannya. Mari kita baca Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati agar selalu benar di mata Tuhan. Ciri yang ketiga adalah selalu mengampuni. Salah satu hal yang paling menarik dari seorang Daud adalah kemampuan hatinya untuk selalu mengampuni. Kita bisa baca dari kisah tadi bahwa Daud mengampuni Absalom, meskipun Absalom sudah membunuh Amnon anaknya. Kalau kita baca di cerita selanjutnya, Daud juga berpesan pada orang-orang yang mengejar Absalom, agar mereka tidak membunuh Absalom. Mungkin sampai sini kita berpikir, tentu saja Daud tidak mau Absalom mati. Absalom kan anaknya. Tapi kita bisa baca lagi cerita lain tentang perlakuannya kepada keluarga Saul di masa pemerintahannya. Daud tidak pernah menaruh dendam pada Saul dan keluarganya, walaupun Saul sudah mengejarnya dan berusaha membunuh dia. Daud tidak pernah menginginkan kematian Saul dan keluarganya. Ini bisa kita baca dari kisah Abner. Abner adalah seorang abdi dari keluarga Saul. Daud tetap menerima Abner ketika dia mau bersekutu dengan Daud. Dan Daud merasa sangat sedih ketika Abner dibunuh oleh Yoab.
Hati yang penuh ampun ini sangat baik di mata Tuhan. Dengan mengampuni orang lain, Daud juga mendapatkan pengampunan atas dirinya sendiri. Ini kita bisa ingat dalam isi doa Bapa kami juga. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Di sini urutannya sangat jelas. Kita harus mengampuni dulu, baru kita bisa memperoleh pengampunan yang dari Tuhan. Jadi kalau kita mohon ampun pada Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah pada kita tidak akan memperoleh pengampunan yang dari Tuhan. Berapa kali kita harus mengampuni? Mari kita baca dari Matius 18. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, kalau saudara saya berdosa terhadap saya, sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Tidak, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali." Kalau kita coba hitung secara matematis, 70 kali 7 kali itu 490 kali. Tapi kita harus ingat, kalau angka 7 di Alkitab itu adalah perlambang bagi angka yang sempurna. Angka yang tiada batas. Jadi kalau dikatakan 70 kali 7 itu artinya tidak terhingga, tidak ada batasnya. Jadi kita harus selalu mengampuni. Meskipun orang itu mungkin tidak minta ampun pada kita. Dulu saya punya seorang guru yang suka menyuruh muridnya untuk melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Di suatu hari, dia meminta teman saya untuk membuatkan alat peraga yang seharusnya guru itu buat untuk mengajar di kelas. Di hari yang lain, guru itu meminta saya untuk menjemput anaknya di saat jam pelajaran. Waktu itu saya merasa kesal, karena saya bukan pesuruh, dan itu bukan tugas saya. Tapi saya memutuskan untuk mengampuni dia, tapi kemudian Tuhanlah yang memberikan keadilan bagi saya dan teman-teman saya. Guru tersebut akhirnya dikeluarkan dari sekolah, karena ada guru lain yang memergoki salah seorang anak menjemput anak guru tersebut di jam pelajaran. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu membalas. Kita cukup mengampuni dan percaya pada Tuhan. Maka Tuhan sendirilah yang akan turun tangan dan memberikan keadilan bagi kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berjuang supaya kita punya hati yang indah dan baik di mata Tuhan seperti hati Daud. Mari kita berani membela Tuhan, selalu menjaga hati, perbuatan, dan perkataan kita supaya tidak salah di mata Tuhan, dan selalu mengampuni. Tuhan berkati.